Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wala haula wala quwwata illa billah, amma ba'd. Hadirin yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kabarnya Bapak-bapak semua? Alhamdulillah. Sungguh tidak ada yang lebih membahagiakan saya di kesempatan pagi ini melebihi kebahagiaan saya bisa kembali berjumpa dengan bapak-bapak semuanya yang wajahnya begitu nampak bersinar dan berseri-seri. Padahal ini bukan awal bulan gitu. Tapi luar biasa. Ya, nampak kebahagiaan menyelimuti bapak-bapak semua. Semoga bukan hanya bahagia dunia tapi juga bahagia di akhirat. Hadirin yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah, kita di kesempatan pagi ini insyaallah akan bersama-sama mengkaji surat Al-Fatihah atau mengkaji tafsir dari surat Al-Fatihah. Tafsir itu sendiri artinya menjelaskan makna firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita belajar tafsir berarti belajar bagaimana memahami makna, maksud dari firman Allah Subhanahu wa taala. Dan belajar tafsir ini hukumnya wajib. Memahami firman Allah itu hukumnya wajib. Karena Allah menurunkan Al-Qur'an untuk kita pahami. Al-Qur'an ini kan pedoman hidup. Petunjuk. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Baqarah ya ayat 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas. Bulan Ramadan yaitu bulan yang diturunkan padanya Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia. Demikian juga dalam surat Al-Baqarah ayat yang kedua, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Inilah kitab Al-Qur'an yang tidak ada keraguan di dalamnya sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Bagaimana mungkin kita bisa menjadikan Al-Qur'an sebagai petunjuk, sebagai pedoman hidup sedangkan kita tidak memahaminya? Sungguh sangat menyedihkan sebagian kaum muslimin tidak memperhatikan Al-Qur'an. Jarang bacanya, tidak berusaha untuk memahami, mempelajari tafsirnya, dan tidak maksimal dalam mengamalkannya. Padahal ketika kita memahami Al-Qur'an, mengamalkannya, kita akan di atas petunjuk, akan bahagia, jauh dari kesengsaraan. Allah berfirman, ya, fa imma ya'tiyannakum minni hudam faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Siapa yang mengikuti petunjukku, maka dia tidak akan dihinggapi rasa takut, tidak akan juga dihinggapi rasa sedih. Orang yang mengikuti petunjuk Allah
Al-Quran tidak akan dihinggapi rasa takut atau khawatir dengan masa depan. Mereka juga tidak akan sedih dengan masa lalu. Di ayat yang lain, fala yadhillu wala yashqa. Siapa yang mengikuti petunjukku tidak akan sesat, tidak akan sengsara. Artinya akan bahagia. Oleh karena itu, hanya orang-orang yang hatinya tertutup yang enggak mau belajar Quran. Allah berfirman, afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Tidakkah mereka mempelajari Al-Quran? Ataukah di hati mereka ada penutupnya? Kenapa enggak mau belajar Quran? Kenapa enggak mau mentadaburi, memahami? Tidak lain karena ada penutup di dalam hati, di dalam jiwa mereka. Ini kitab hidayah, petunjuk. Kalau kita mengikuti ini, kita akan selamat. Nah, sekarang kita enggak tahu maksudnya, baca enggak tahu artinya. Ya, maka kita bersyukur ada terjemah tafsiriyah dari Kementerian Agama. Ya sudah terjemahkan. Nah, ini harus kita baca terjemahnya. Agar kita bisa mengambil pelajaran. Dan melalui kajian tafsir ini, kita akan lebih memperdalam. Supaya bisa kita amalkan. Ya, surat Al-Fatihah disebut surat Al-Fatihah karena ya Al-Quran kalau kita buka pertama kali akan kita dapati dibuka dengan surat ini. Al-Fatihah ini kan artinya pembuka. Ya, Fatihah. Miftah itu kunci. Arti miftah kunci, alat untuk membuka. Fatihah yang membuka Al-Quran, surat ini, maka disebut dengan surat Al-Fatihah. Dan surat ini ada beberapa nama, di antaranya adalah Sab'ul Mathani, 7 ayat yang dibaca berulang-ulang dalam sholat. Juga disebut Ummul Kitab, induk Al-Quran. Ya, artinya semua makna yang ada dalam Al-Quran itu merujuk kembali kepada surat Al-Fatihah ini. Berarti kandungannya yang sangat luar biasa. Ya, sehingga sangat wajar setidaknya 17 kali kita membaca surat Al-Fatihah ini. Itu jika salat wajib saja tentunya. Ya, kalau salat sunnah lebih banyak lagi. Kemudian surat ini diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Walaupun ada perbedaan pendapat dari kalangan ahli tafsir. Ada yang berpendapat Bismillahirrahmanirrahim ini ayat pertama Al-Fatihah. Ada yang berpendapat Bismillahirrahmanirrahim ini bukan ayat pertama, tapi memang seluruh surat diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kecuali surat Al-Baro'ah, surat At-Taubah. Ya. Dan ada yang berpendapat selain daripada itu. Namun yang kuat, pendapat yang kuat, Bismillahirrahmanirrahim adalah ayat pertama surat Al-Fatihah, dan bagian dari surat An-Naml ada lafaz innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Dan disunnahkan membaca setiap surat dengan Bismillahirrahmanirrahim kecuali surat Al-Baro'ah. Apa makna dari Bismillahirrahmanirrahim? Bismillah artinya dengan nama Allah. Kalau saya katakan dengan pulpen yang bagus dan baru, itu kalimat sempurna atau bukan? Kalau kita belajar bahasa Indonesia kan ada kalimat sempurna, ada yang enggak. Dengan pulpen yang bagus dan baru.
ini dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kalimat sempurna atau bukan? Kalimat sempurna itu kan harus ada SPOK ya. Dengan pulpen? Belum kan? Kenapa dengan pulpen? Dengan pulpen saya menulis gitu kan harusnya. Demikian juga Bismillahirrahmanirrahim ini ada kata kerja yang tersembunyi dengan nama Allah. Ada kata kerja yang tersembunyi. Dan kata kerja tersebut tergantung kita mau melakukan apa. Kalau saya minum Bismillah, berarti dengan nama Allah saya minum. Saya pakai baju Bismillah, dengan nama Allah saya pakai baju. Sampai seorang suami ketika mendatangi istrinya, baca Bismillah. Bismillah. Apa nggak doanya? Ini udah pada nikah belum ya? Tapi ada Bismillahnya dulu kan? Bismillah. Allahumma barik lah. Itu mah memakan. Jadi gimana dong doanya? Lupa nih. Jarang baca doa. Bismillah. Allahumma jannibna syaitan. Wa jannibi syaitan ma razaqtana. Siapa yang baca doa itu sebelum berhubungan suami istri, anaknya akan dijauhkan dari gangguan syaitan. Penting itu, Pak. Ya. Kan ibadah itu. Jadi ada bismillah. Ini bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah. Kemudian Ar-Rahman Ar-Rahim adalah dua nama Allah Subhanahu wa taala. Yang maknanya hampir sama, mengandung sifat yang sama. Setiap nama Allah itu pasti mengandung sifat. Beda dengan orang, dengan makhluk. Namanya dengan sifatnya belum tentu sama. Mohon maaf, ada Bapak Jamil di sini? Artinya cantik atau ganteng? Ganteng lah kalau Jamilah mungkin cantik. Ganteng. Pak Jamil. Apakah pasti yang bernama Jamil itu ganteng? Kan belum tentu. Ada yang namanya Pak Goni. Artinya kaya. Apakah pasti? Walaupun mengandung doa tentunya, tapi apakah pasti antara nama dan sifat sama? Pak Soleh. Apakah pasti orangnya soleh? Iya. Kalau di makhluk nama dengan sifat kadang beda. Tapi bagi Allah Subhanahu wa taala setiap nama pasti mengandung sifat. Dan Ar-Rahman, Ar-Rahim ini dua nama yang mengandung sifat rahmah, kasih sayang. Makanya yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Apa bedanya terus Ar-Rahman dengan Ar-Rahim? Kalau Ar-Rahman itu wazannya fa'lan, artinya banyak, luas kasih sayang Allah, meliputi semua makhluk. Orang beriman, orang kafir, dapat kasih sayang Allah, dikasih makan, dikasih kesempatan hidup. Tapi kalau Ar-Rahim itu
menunjukkan wazan fa'il yang berarti terus-menerus. Kasih sayang Allah terus-menerus itu hanya bagi orang yang beriman. Bukan cuma di dunia, tapi sampai akhirat. Jadi orang kafir, dia tidak mau beribadah sama Allah, tetap dikasih makan. Ya, karena kasih sayang Allah luas, umum. Tapi khusus bagi orang beriman, mereka bukan hanya di dunia dikasih sayangnya, tapi di akhirat juga. Ini diantara perbedaannya. Dan banyak beberapa perbedaan yang lain, cuman ini salah satunya. Ya, agar Ar-Rahman pengasih penyayang, Ar-Rahim juga pengasih penyayang, mengandung sifat yang sama, rahmah, kasih sayang. Artinya kasih sayang Allah itu begitu luas bagi kita semua. Dan Allah, kata Rasulullah, memiliki 100 kasih sayang, 99 nanti di akhirat, 1 diturunkan ke dunia. Dengan 1% itu, binatang buas menyayangi anaknya. Pengaruh dari kasih sayang Allah. Ya, induk binatang buas sama anaknya sayang. Itu di antara pengaruh kasih sayang Allah. Dan bagaimana caranya supaya kita bisa sayang, mendapatkan kasih sayang Allah? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama." Sayangi yang ada di bumi, yang ada di langit akan menyayangimu. Jadi kita ini harus berkasih sayang. Ketemu saudara-saudara kita harus dipenuhi rasa sayang. Orang beriman itu kan ruhama bainahum, saling menyayangi di antara mereka. Jangan bawaannya itu benci, kesel, suudzon, ya. Tapi sayang. Kalaupun ada kesalahan, itu karena ketidaktahuannya. Orang ini kasihan sekali. Karena ketidaktahuannya, dia jadi seperti itu. Semoga Allah memberikannya hidayah. Semoga Allah memberikan taufik. Semoga suatu saat dia mengerti tindakannya itu kurang baik. Ya. Jadi ada rasa sayang, ingin ngasih tahu, ingin meluruskan, ingin memperbaiki gitu. Harus ada sayang ke orang lain. Apalagi ke istri. Sayang nggak ke istri? Panggilannya aja sayang. Ya. Ke anak. Rasulullah mencium cucunya Hasan Hussein. Terus ada sahabat yang bertanya, "Ya Rasulullah, kalau aku udah punya sekian banyak anak, sepertinya jarang aku cium." Apa kata Rasulullah? "Man la yarham la yurham." Siapa yang nggak sayang sama orang lain, nanti nggak disayang. Kita harus sayang sama istri, sama anak. Bimbing mereka, arahkan mereka, ya. Dan jangan kebablasan. Orang yang kebablasan sebenarnya nggak sayang. Kenapa anaknya nggak dibangunin sholat subuh? Kasihan. Ini nggak kasihan sebenarnya. Kalau memang kasihan untuk dunia dan akhiratnya, ya bangunin sholat subuh. Supaya jadi anak yang soleh. Didik dengan baik. Ya sebagian orang tua malah membiarkan anaknya nggak sholat. Membiarkan anaknya terus main game. Membiarkan anaknya terus ya nggak mau belajar. Itu bukan sayang. Itu justru memudorotkan anak sendiri. Ya, sebagian suami saking sayangnya sama istri nggak pakai jilbab nggak apa-apa. Ya,
Itu bukan sayang, membiarkan istrinya terancam neraka. Berpakaian, tapi telanjang, membuka aurat. Kalau memang sayang sama istri, jaga dari api neraka. Ya, jadi kita harus sayang sama keluarga kita. Dan sayang itu bukan hanya urusan dunianya saja, tapi akhiratnya. Justru memperhatikan akhirat itu lebih utama daripada dunia. Nah, Ar-Rahman Ar-Rahim. Kemudian Allah berfirman, Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdu, segala puji. Ada hamida yahmadu hamdan, ada madah yamdahu madhan, syakara yashkuru syukran. Ada hamida memuji, madah juga memuji, syakara bersyukur. Ini perbedaannya jelas. Kalau hamidah yahmadu memuji dengan pengagungan. Kalau madah yamdahu memuji tanpa pengagungan. Bapak memuji mobilnya bagus, itu bukan hamdan, tapi madhan. Ya. Karena Bapak nggak mengagungkan mobil itu. Tapi kalau kita memuji Allah, itu kita mengagungkan. Dan alif lam dalam alhamdu itu lil istighraq, menunjukkan semua pujian. Semua pujian itu lillah. Hanya milik Allah. Jika kita melihat di antara makhluk sesuatu yang terpuji, pujian itu kembalinya kepada Allah Sang Pencipta. Betapa gantengnya suamiku, anakku. Ini yang membuat ganteng siapa? Yang membuat cantik siapa? Allah. Maka kita pun memuji Allah. Alhamdulillah yang telah menjadikan anak kita ganteng. Kembalikan pujian itu kepada Allah. Maka jangan ada rasa ujub, jangan ada rasa sombong. Ya, dikasih kepintaran, dikasih kekayaan, pujilah Allah Subhanahu wa taala. Dan pujian itu beda dengan syukur. Kalau bersyukur itu memuji saat dapat nikmat. Tapi memuji Allah dengan alhamdulillah itu ketika dapat nikmat maupun ketika dapat musibah. Karena Allah senantiasa terpuji walaupun kita dapat musibah. Allah senantiasa terpuji walaupun kita dapat musibah. Makanya Rasulullah mengatakan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya segala kebaikan tercapai. Itu kalau dapat nikmat. Kalau dapat musibah, Rasulullah bilang apa? Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah, tetap memuji Allah atas segala keadaan. Ya. Rabbil alamin. Rabb, alam semesta. Rabb itu yang memiliki kekhususan al-khalqu wal mulku wat tadbir. Penciptaan, penguasaan dan pengaturan. Siapa yang bisa menciptakan, siapa yang menguasai dan mengatur, maka dialah Rabb. Dan itu hanya Allah. Adakah selain Allah yang bisa menciptakan, menguasai dan mengatur? Tidak ada. Tidak ada. Ada yang aku Rabb, yaitu Fir'aun. Ana rabbukumul a'la, kata Fir'aun. Saya Rabb kalian yang paling tinggi. Coba ditanya itu Fir'aun, Anda menciptakan enggak? Alam semesta sudah ada sebelum Anda lahir. Sama seperti Nabi Isa dianggap Tuhan oleh sebagian orang,
Padahal Nabi Isa tidak menciptakan. Alam semesta sudah ada sebelum Nabi Isa dilahirkan. Betul apa tidak? Langit bumi sudah ada belum? Sebelum Nabi Isa dilahirkan. Sudah ada. Demikian juga Nabi Muhammad. Sudah ada alam semesta ini sebelum Nabi Muhammad lahir. Demikian juga Nabi Adam. Ya, Nabi Adam tidak menciptakan. Maka sebagian orang yang menjadikan Tuhan-Tuhan selain Allah, mereka tidak bisa menciptakan walaupun sebelah sayap nyamuk atau sebelah sayap lalat. Yang menyembah malaikat, yang menyembah nabi, yang menyembah orang soleh, yang menyembah kuburan, bebatuan, hewan, jin, syaitan, semua sesembahan selain Allah itu tidak bisa menciptakan sedikit pun. Allahu khaliqu kulli syai'. Allah pencipta segala sesuatu, sehingga Allah lah yang berhak untuk diibadahi. Rabbil alamin, Rabb, pencipta, penguasa, pengatur, alamin, alam itu segala sesuatu selain Allah. Alam semesta. Dan orang-orang kafir Quraisy tahu hal ini. Allah berfirman, "Qul man rabbus samawati wal ard." Katakanlah, siapa Rabb, pencipta, penguasa, pengatur langit dan bumi? Mereka akan menjawab apa? Allah. Tapi kok mereka menyembah berhala? Mereka menyembah berhala karena berkeyakinan berhala tersebut punya andil dalam pengaturan alam semesta. Berkeyakinan berhala tersebut ya bisa mendekatkan mereka dengan Allah. Maka ya, seharusnya orang yang yakin Allah satu-satunya pencipta, penguasa, pengatur alam semesta ini, beribadahnya hanya kepada Allah. Berdoa dan memintanya hanya kepada Allah. Berharapnya hanya kepada Allah. Jangan kepada yang lain. Ar-Rahmanir Rahim, diulangi lagi. Sudah kita jelaskan tadi, dua nama Allah Subhanahu wa taala yang mengandung sifat rahmah, kasih, sayang. Kenapa diulangi? Di antara hikmahnya, ketika Allah menyebutkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allah sebagai Rabb alam semesta, pencipta, penguasa, pengatur alam semesta. Biasanya kalau di makhluk, jadi penguasa suka diktator. Ada raja yang berkuasa misalnya. Apa saja yang dilakukan, gak ada yang berani ngelawan. Seringnya jadi diktator. Seringnya berbuat dolim dan semena-mena karena nggak ada yang berani. Dan ternyata ada raja yang lebih tinggi, Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah, meskipun Allah Maha berkuasa, nggak ada yang bisa ngelawan Allah. Allah itu Ar-Rahmanir Rahim, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya, kekuasaan Allah yang begitu luas tidak menjadikan Allah zalim. Dan Allah menyatakan wa ma'allahu bidzullamin lil abid. Allah tidak menzalimi hambanya sedikit pun. Yang sedang sakit jangan berpikir Allah berbuat zalim kepadanya. Yang sedang diuji kemiskinan jangan pernah berpikir Allah berbuat zalim kepadanya. Tidak. Allah tidak pernah berbuat zalim. Allah selalu adil. Ya, jadi Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maliki Yaumiddin, yang merajai hari pembalasan. Ada dua bacaan, ada Malik, ada Malik. Bisa dibaca Maliki Yaumiddin, riwayat yang lain Maliki Yaumiddin. Ya. Malik yang menguasai, Malik yang merajai. Allah raja dan penguasa. Beda dengan sebagian makhluk, ada yang jadi raja tapi nggak berkuasa, hanya sebatas simbol.
dipanggil raja tapi nggak berkuasa. Ya, malah diancam, Anda kalau macam-macam, kami bisa hilangkan kerajaan Anda. Dia jadi raja tapi nggak berkuasa. Ada yang seperti itu. Ada penguasa tapi bukan raja. Dia berkuasa tapi dipanggil raja, enggak dipanggil raja. Bukan raja saya. Tapi dia berkuasa. Allah Subhanahu wa taala raja dan penguasa. Yaumiddin, hari pembalasan. Allah raja di dunia dan di akhirat. Tetapi penyebutan di sini hari pembalasan khusus ya untuk menegaskan bahwa apa yang kita lakukan di dunia ini akan dimintai pertanggungjawaban nanti di hari kiamat. Ad-din artinya amalan dan juga balasan. Sebagaimana disebutkan kama tadinu tudan. Sebagaimana engkau berbuat, begitulah engkau akan dibalas. Bagaimana kita berbuat, nanti balasannya seperti itu. Jangan kita mengira santai-santai aja kita berbuat seenaknya, nggak akan dibalas sama Allah. Pasti dibalas. Pasti dibalas. Maka selanjutnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau lah kami beribadah. Aslinya na'budu iyyaka, kami beribadah kepadamu gitu. Ya kan? Kami subjek, beribadah predikat, kepadamu objek. Tapi ini ditukar. Kepadamu kami beribadah. Tujuannya apa? Lil hasr, untuk menunjukkan hanya kepadamu kami beribadah. Tidak beribadah kepada yang lain. Wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami memohon pertolongan, tidak minta pertolongan kepada yang lain. Makanya orang yang membaca Al-Fatihah, seharusnya mereka itu enggak pernah lagi berdoa berharap kepada selain Allah, walaupun itu kepada orang-orang soleh yang masih hidup maupun yang sudah mati. Jadi kalau ada orang minta-minta kepada selain Allah, dia tidak mengamalkan Al-Fatihah ini. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ada orang menyembelih untuk dijadikan sesajen. Padahal menyembelih itu ibadah. Fasholli li rabbika wanhar. Salat dan menyembelihlah untuk Rabbmu. Seharusnya nyembelih untuk Allah. Lah ini menyembelih untuk jin, untuk syaitan, untuk penunggu. Berarti dia memalingkan ibadah penyembelihan kepada selain Allah. Dia telah melanggar Al-Fatihah. Seharusnya kalau dia membaca Al-Fatihah, ibadah dia hanya ditujukan kepada Allah saja. Termasuk sembelihannya hanya untuk Allah. Kalau menyembelih ya untuk kurban, ya untuk akikah, atau menyembelih untuk dibagikan ke keluarga dan masyarakat. Bukan untuk syaitan. Yang disembelihnya aneh-aneh lagi. Harus berwarna hitam, harus yang dilahirkan di waktu kliwon dan segala macam gitu. Padahal hewan nggak punya akte. Ya. Itu penyembelihan yang dilakukan untuk ngikutin setan. Setan yang nyuruh nyembelih. Dukun yang nyuruh dia menyembelih, bukan Allah. Ya, jadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ini sebagai pondasi kita. Sebagai seorang muslim, ibadah kita minta tolongnya hanya ditujukan kepada Allah. Dan kenapa disebutkan isti'anah setelah ibadah? Padahal minta tolong itu bagian daripada ibadah. Sebagian ulama menyebutkan faedahnya adalah kita nggak bisa beribadah kecuali atas pertolongan Allah. Bapak bisa sholat subuh, Masya Allah. Bisa ikut hadir di pengajian. Itu tidak lain karena pertolongan Allah, Pak. Kalau bukan Allah yang menolong kita, berat buka selimut. Berat untuk ambil air wudhu. Berat untuk melangkahkan kaki ke masjid.
mager. Ya, godaannya begitu. Tapi Masya Allah Bapak, luar biasa ini. Bahkan adik kecil udah diajarkan Masya Allah. Ya, bisa bangun untuk salat subuh. Ini pertolongan dari Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami kepada jalan yang lurus. Ihdina, ya Allah tunjukilah kami, berilah kami hidayah. Hidayah kepada Islam, hidayah di dalam Islam. Enggak cukup masuk Islam aja, tapi mengamalkan Islam enggak setelah itu. Ya. Nah, ini kita minta kepada Allah terus hidayah. Dan hidayah itu mahal sekali. Rasulullah saja tidak bisa memberi hidayah taufik. Innaka la tahdi man ahbabta, walakinallaha yahdi man yasha. Engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada siapa yang kau cintai, tapi Allah memberikan hidayah kepada yang dikehendaki. Maka bersyukurlah kita jauh dari Rasulullah, ya, dari sisi tempat, dari sisi waktu, tapi Allah berikan hidayah pada kita. Tapi bukan hanya hidayah kepada Islam, kita minta hidayah untuk istiqomah teguh di atas Islam, menjalankan Islam. Bukan cuman berubah KTP jadi Islam gitu, tapi bagaimana mengamalkan Islam. Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan yang Engkau beri nikmat kepada mereka dalam surat An-Nisa, minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Jalannya para nabi, orang-orang soleh, orang-orang mati syahid, ya, orang-orang yang siddiq. Mereka adalah orang-orang yang telah menempuh jalan yang lurus. Kita harus mengikuti mereka, mengikuti Rasulullah, mengikuti para sahabat. Karena para sahabat adalah orang-orang yang siddiq, orang-orang yang saleh. Nah, jadi di ayat yang ke-7 ini penjelasan dari ayat yang ke-6. Kita minta kepada Allah agar diberikan petunjuk untuk bisa mengetahui dan menapaki jalan yang lurus, yaitu jalannya orang-orang yang Allah beri nikmat, orang-orang yang ya mendapatkan kenikmatan dari Allah, bukan nikmat dunia saja tapi nikmat akhirat berupa agama yang lurus dari kalangan para nabi, orang saleh, as-siddiqin dan syuhada. Ghairil maghdubi alaihim, bukan golongan, bukan jalan orang yang mendapatkan murka, yaitu yang punya ilmu tapi tidak mengamalkan ilmu, dari kalangan Yahudi dan yang semisal mereka. Orang Yahudi tahu siapa Rasulullah. Alladzina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka tuh tahu bagaimana Rasulullah, siapa Rasulullah, seperti mereka mengenali anak-anak mereka. Tapi mereka malah menyelisihinya. Mereka tahu kebenaran, tapi meninggalkan kebenaran tersebut. Waladhdallin, dan juga bukan jalan orang yang sesat, yaitu yang beramal tanpa ilmu, seperti jalannya orang-orang Nasara dan yang semisal mereka. Ini penafsiran dari Rasulullah SAW. Jalan yang dimurkai adalah jalan Yahudi, dan jalan yang sesat adalah jalan orang-orang Nasara, yang mereka menjadikan nabi yang diutus kepada mereka sebagai Tuhan dan sesembahan. Padahal Nabi Isa mengatakan, "Inni Abdullah." Aku ini hamba Allah, bukan Tuhan. Ya, bahkan ketika ditanya, "Apakah engkau mengatakan kepada manusia, sembahlah aku dan ibuku?" Nabi Isa menolak. Kami tidak pernah mengucapkan seperti itu. Ya, terjadi penyelewengan dari seorang Yahudi yang bernama Bulis, ya, merusak agama yang tadinya beribadah hanya kepada Allah, kemudian diarahkan untuk beribadah kepada Nabi Isa dan ibunya Maryam. Ya, maka akhirnya mereka pun tidak di atas jalan yang lurus. Nah, hadirin yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah, ini surat Al-Fatihah yang sering kita baca setiap kali kita sholat.
Sudah sepantasnya kita tuh baca pelan-pelan. Kata Rasulullah, ya Rasulullah kalau baca surat Al-Fatihah pelan-pelan. Enggak buru-buru gitu. Renungi ayat per ayat. Resapi artinya. Amalkan konsekuensinya. Jadi antara yang harus kita amalkan adalah yang pertama, senantiasa menjaga keikhlasan. Bismillah, dengan nama Allah. Ikhlaskan semua amalan. Yang kedua, hendaknya kita memiliki sifat kasih sayang dengan sesama. Jangan suka berantem, jangan suka ribut, jangan suka saling membenci, jangan suka saling menghina, mencemooh. Bisa jadi yang dihina lebih baik daripada yang menghina. Ya. Dan tidaklah sifat-sifat buruk itu keluar kecuali dari orang yang sombong. Orang yang sombong yang mudah menghina dan mencemooh orang lain. Orang yang sombong yang mudah untuk menghardik orang lain, membenci orang lain. Orang Islam la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Itu orang Islam. Kemudian pelajaran berikutnya, hendaknya kita mempersiapkan amal soleh untuk menghadapi hari pembalasan. Ya, bagaimana amal kita nanti dibalasnya seperti itu. Ya, semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita dan menerima amal ibadah kita. Kemudian memurnikan ibadah hanya kepada Allah. Mentauhidkannya, mengesakannya. Jangan sekali-kali berbuat syirik. Ya. Dalam surat Al-Fatihah ini kita harus mentauhidkan Allah. Jangan ada berdoa, berharap, meminta, menyembelih atau ibadah apapun ditujukan kepada selain Allah. Entah itu malaikat, entah itu nabi, entah itu orang soleh, ataupun yang lainnya. Pelajaran berikutnya, hendaknya kita berusaha mencari hidayah dan menjaganya. Apa yang Bapak lakukan pagi ini termasuk mencari hidayah. Karena Al-Quran ini kan sumber hidayah. Kita mengkaji Al-Quran berarti mencari hidayah. Jangan kita berdoa doang, ya Allah berikan kami hidayah, tapi malas untuk datang ke pengajian. Minta hidayah tapi lari dari hidayah. Ya kan, ketika sholat, ihdinas siratal mustaqim. Tapi setelah itu nggak mau dengar ilmu, nggak mau dengar hidayah. Antara doa yang dia panjatkan dengan prakteknya berbeda. Kalau kita memang minta kepada Allah ihdinas siratal mustaqim, ya cari hidayah itu dengan jujur dan amalkan. Ini beberapa pelajaran bisa kita ambil dari surat Al-Fatihah. Semoga bisa kita pahami, bisa kita amalkan insya Allah. Mungkin sebelum ditutup ada yang ingin ditanyakan dari jamaah sekalian? Satu atau dua dipersilakan. Langsung saja boleh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lupa sih, maaf kalau pertanyaan saya salah tentang masalah di Ustaz. Juga dalam dan namun dalam surat Al-Alaq kenapa Hamzah ini? Saya pernah dengar itu beberapa tahun, cuman lupa gitu kenapa seperti itu, kenapa ya? Itu Ustaz. Di surat apa tadi? Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, kan gitu kan ada Al-Alaq ya. Ya. Coba deh. Terlupa. Kalau dalam cetakan Madinah itu dalam surat Al-Alaq itu di atas alif itu ada tanda, ada nggak cetakan Madinah Qurannya di sini? Yeah. Itu ada tanda buletan itu atau tanda yang dianggap seakan-akan tidak ada. Begitu. Walaupun di situ ada alifnya gitu ya. Kenapa mereka tetap mencantumkan? Karena dari sananya. Dari sananya.
mushaf ini ditulis dengan Rasam Utsmani. Dengan Rasam Utsmani. Berbeda dengan Rasam Khat sesuai dengan Khat Rasam Imla'i. Kalau kita lihat beberapa mushaf akan berbeda mushaf yang diterbitkan Rasam Utsmani dengan Rasam Imla'i. Imla'i itu pakai kaidah-kaidah nulis aja. Tapi kalau Rasam Utsmani itu dari sononya begitu ya begitu gitu. Misalkan kata rahmat ada yang tak marbutoh, ada tak. Kok begitu dari sononya? Mereka mendapatkan itu dari sananya, maka mereka memindahkan seperti itu. Begitu. Allahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, izin Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. bertanya. Untuk puji-pujian adalah hanya milik Allah, Ustaz. Bagaimana kalau seandainya kita itu dapat pujian dari orang dan kita ingin menghilangkan ada sedikit rasa ujub di diri kita? Karena kan ujub itu kan sesuatu yang hanya kita dan Allah aja yang tahu, Ustaz. Bagaimana cara menghilangkan sifat-sifat itu, Ustaz? Penyakit hati itu, Ustaz. Baik. Terima kasih Bapak. Bagaimana menghindari atau menghilangkan sifat ujub ketika dipuji gitu ya. Ujub itu muncul ketika merasa diri sempurna. Merasa diri punya kelebihan. Dan sombong itu selangkah setelah itu ketika dia punya kelebihan dan meremehkan orang lain. Menganggap diri paling. Itu sombong. Maka untuk menghindarinya, kita menyadari bahwa kelebihan yang ada pada diri kita itu karunia dari Allah. Tadinya kita nggak bisa, Allah mengajari. Dan sangat mungkin hilang juga dari diri kita. Dipuji karena kaya. Dulunya kita miskin, lahir nggak punya apa-apa, sadar gitu. Dan sangat mungkin besok kita berubah miskin lagi. Jadi untuk apa so ujub? Maka ucapkan hadza min fadli rabbi. Ini keutamaan atau karunia dari Rabbku. Dia beluani untuk mengujiku. Ya. Ashkur am akfur? Apakah aku bersyukur ataukah aku kufur? Gitu. Jadi kita kembalikan kepada Allah dan minta ampun kepada Allah atas ya pujian-pujian itu yang dikhawatirkan kita ada rasa ujub. Begitu. Jadi kembalikan nikmat kepada Allah. Ini karunia dari Rabb, dari Allah. Bapak, Masya Allah, sukses ya. Alhamdulillah ini kemudahan dari Allah. Jangan menyandarkan pada diri sendiri. Oh iya dong, siapa dulu? Dari dulu udah sukses. Sejak 2 bulan aja udah sukses. Ya. Jadi jangan kembalikan. Anaknya disebut ganteng, cantik. Siapa dulu bapaknya? Bapaknya ganteng gini ya gimana anaknya gak ganteng gitu. Alhamdulillah Allah yang memberikannya ya fisik yang bagus begitu. Kembalikan kepada Allah. Baik. Cukup insyaallah. Mungkin Bapak mau beraktivitas yang lain ya kita cukupkan. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangan dan kekhilafannya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oh begitu. Boleh. Ya.